Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat terus. Hari ini kita masuk sub tema 2, bermain di rumah teman. Di sini ada gambar, kalian perhatikan. Menurut kalian pernah tidak bermain di rumah seperti gambar tersebut? Nah, gambar tersebut sedang bermain karet. Kalian pernah tidak bermain karet, lompat tali bersama teman kalian? Nah, kalau pernah, bagaimana pengalaman kalian selama bermain lompat tali tersebut? Nah, selanjutnya, oke, sekarang kalian buka buku tematik 2B-nya, halaman 32. Kita akan membaca percakapan antara Mary dan Deli. Kalian simak Ibu membaca percakapan Mary dan Deli ya. Sudah semuanya kalian buka buku tematik? Oke, sekarang dengarkan. Mary, apa yang kamu buat, Del? Kata Deli, aku ingin membuat bentuk makanan. Mary, makanan apa? Kata Deli, pizza dan buah-buahan. Bagaimana denganmu? Mary menjawab, aku ingin membuat bentuk buku dan kotak pensil. Kata Deli, wah, kita akan memerlukan banyak plastisin. Terus kata Mary, tenang saja, aku punya banyak plastisin. Wah, baiklah, apakah kamu punya plastisin warna hijau? Aku akan membuat bentuk daun buah jeruk. Kata Mary, ini aku punya banyak. Wah, sebentar lagi buah-buahanmu jadi. Kata Deli, iya, ayo kita lanjutkan. Kita buat lebih banyak lagi benda-benda dari plastisin. Nah, setelah kalian membaca percakapan tersebut, di bawahnya ada soal. Kalian isi bareng-bareng sama Ibu ya, menjawab titik-titik yang kosong. Di sebelahnya sudah ada kotak-kotak jawaban yang tepat untuk mengisi nomor-nomor soal yang tidak ada tulisannya. Yang pertama, Deli titik-titik ke rumah Mary. Berarti Deli bermain ke rumah Mary. Nah, yang kedua, mereka bermain titik-titik. Mereka bermain apa ya? Mereka bermain plastisin. Yang ketiga, Deli membuat bentuk. Deli membuat bentuk apa? Menurut kalian Deli membuat bentuk apa? Deli membuat bentuk buah-buahan. Yang terakhir, yang keempat, Mary membuat bentuk buku. Kalian sudah selesai menulisnya? Kita lanjut. Nah, di sini kita peragakan gerak kepala dan gerak tangan. Kalau gerak kepala itu pasti kanan dan kiri. Ada yang menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri. Kalau gerak tangan, ada yang seperti menari ini. 1, 2, 3. Kita membuat hitungan 1 sampai 8. Kalian bisa peragakan di rumah kalian masing-masing ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, gerakan-gerakan tersebut itu seperti gerakan menari, gerakan kepala, gerakan tangan, itu bisa kalian jadikan gerakan tarian. Bisa menjadi gerakan tarian. Oke, selanjutnya. Sekarang kita berhitung. Kalian perhatikan contoh soal berikut. Ibu menyiapkan 2 nampan air mineral. 1 nampan berisi 6 air mineral. Berapa jumlah air mineral seluruhnya? Nah, di sini banyak air mineral berarti 2 dikali 6 sama dengan 12. Terus kemudian kalian tuliskan bentuk perkalian dan dari penjumlahan berikut, lalu hitung hasilnya. Di sini ada 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6. 6-nya ada 6 kali, berarti 6 dikali 6 sama dengan 36.
Kalian simak video berikut ini, oke? Membaca ya. Benda padat. Ciri-ciri benda padat dapat dibedakan satu sama lain. Ada benda padat yang bersifat lunak. Jika ditekan, bentuknya dapat berubah. Contohnya, lilin mainan dan tanah liat. Ada benda padat yang bersifat keras. Meskipun ditekan, bentuknya selalu tetap. Contoh, batu, kayu, dan kaca. Ada juga benda padat yang bersifat lentur. Jika ditarik atau ditekan akan berubah. Kemudian kembali ke bentuk semula. Contoh, karet gelang. Nah, di sini Ibu mempunyai beberapa gambar, yaitu gambar boneka, piring, susu, bola, kursi, minyak, balon, dan yang terakhir kayu. Kita ciri-cirikan benda tersebut. Piring termasuk benda padat, susu tidak padat, boneka padat, bola termasuk wujud benda padat, kursi benda padat, minyak tidak termasuk benda padat, balon tidak termasuk benda padat, kayu termasuk wujud benda padat. Nah, tadi adalah benda padat dan ciri-ciri benda padat yang berada di sekitar kita. Semoga kalian paham apa itu benda padat dan ciri-cirinya. Sekarang kita masuk ke materi tentang aturan bermain di rumah teman. Kalian perhatikan tabel berikut. Di sini ada yang sikap-sikap yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan ketika kita berada di rumah teman. Yang pertama, membuat kegaduhan ketika bermain itu tidak boleh. Yang kedua, membantu membawakan minuman boleh dilakukan. Yang ketiga, berbicara santun boleh dilakukan. Yang keempat, pamit setelah bermain boleh dilakukan. Nah, itulah ciri-ciri atau sikap-sikap yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan ketika kita bermain di rumah teman. Dan dimanapun berada, kalian harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku di tempat tersebut. Oke, itu aja materi dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.